Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai belajar, mari kita sama-sama membaca ta'awuz basmalah dan doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa fahman sahiha wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat dan semoga Allah memudahkan kita untuk selalu hadir ya di setiap KBM atau kegiatan belajar mengajar di Google Meet ini. Dan insya Allah hari ini Ibu akan membahas mengenai norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengirimkan jawaban untuk question 1 evaluasi pekan kemarin di hari Senin beserta rangkumannya dari materi yang ada, dan Ibu tunggu ya bagi yang belum untuk menyelesaikan. Dan alhamdulillah sih terakhir Ibu lihat udah semua ya, tinggal satu orang yang belum. Mohon dicek lagi penugasan yang ada di GCR, Google Classroom, dan juga rangkumannya bisa dikirim ke GCR ya. Untuk setiap materi yang Ibu bahas mungkin teman-teman bisa buat catatan sendiri ya, agar nantinya teman-teman juga lebih mudah ya untuk mempelajarinya kembali. Oke, kita masuk ke materi bab baru yaitu tentang norma, standar, prosedur, dan kaidah kearsipan. Kemarin kita sudah membahas mengenai konsep dasar kearsipan itu sendiri, dan alhamdulillah ya sudah banyak yang paham apa itu arsip, jenis-jenis arsip dan sebagainya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya untuk presentasi kelompok yang akan berlangsung nanti pekan depan, insya Allah nanti Ibu jelaskan juga. Oke, next ya. Untuk sekarang kita bahas tentang norma kearsipan. Jadi kalau yang sudah punya bukunya mungkin di bab kedua itu nanti ada ya tentang norma standar kearsipan. Norma kearsipan ini sangat diperlukan ya teman-teman untuk teman-teman bisa menyelesaikan ya ataupun merapikan sistem kearsipan mungkin yang ada nantinya pada saat kalian di perusahaan. Bagaimana norma kearsipan itu harus diterapkan dalam mengelola sistem kearsipan yang ada di dalam suatu perusahaan atau lembaga. Berikut norma kearsipan yang diatur dalam standar kearsipan yang ada, itu norma hukum, norma moral, dan norma sopan santun. Ini 3 jenis norma kearsipan yang saling berkaitan untuk akhirnya mendukung dalam program pengelolaan arsip sesuai dengan standar yang ada. Nah, norma hukum, moral, dan sopan santun ini akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada juga ya yang kedua itu selain norma ada namanya standar. Standar kearsipan itu di standar folder arsip. Kemudian contohnya di sini ya. Nah, di dalam norma tadi ya, aturan itu biasanya diatur sama undang-undang tentang arsipan ya, undang-undang pemerintahan tentang arsipan. Terus juga kemudian kalau yang ini tadi standar kearsipan yaitu mengenai standar penyimpanan alat-alat arsip atau tempat arsip ataupun arsip itu sendiri. Nah, di sini kita menggunakan satu jenis alat arsip itu sendiri ya, atau alat penyimpanan arsip yaitu box arsip. Standar box arsip yang ada di sini seperti ini. Harus ada ukuran-ukuran tertentu ya, jangan sampai terlalu tipis boxnya, dan dibuat benar-benar anti rayap dan juga dijaga suhunya agar tidak rusak ya arsip yang ada di dalamnya. Seperti ini ya, box arsip berupa kardus seperti itu, dan ada lapisan-lapisannya. Kalau kalian melihat kardus itu di dalamnya pasti ada lapisannya. Nah, ini ada 3 lapis untuk penyimpanan box arsipnya. Mohon maaf tadi yang sebelumnya ya. Nah, ini tadi standar penyimpanan tempat arsip ya.
Oke, ini ruangan ya, standar ruangannya seperti ini. Ada ruang tersendiri yang nantinya digunakan untuk menyimpan box-box arsip. Teman-teman lihat di sini ada box arsipnya. Nah, di dalam box arsip ini ada berisi arsip-arsip yang akan disimpan. Biasanya arsipnya itu arsip yang sudah jarang digunakan lagi ya. Dan memang di sini dituliskan ya sesuai dengan nama jenis arsipnya dan diatur dirapikan sesuai dengan urutannya, kemudian ditaruh di dalam rak, jadi nggak langsung di lemari arsip tapi di dalam rak terlebih dahulu seperti ini yang mudah dilihat. Nah, ini contoh di dalam tempat ruangan penyimpanan arsip ya di dalam satu perusahaan seperti ini. Mungkin teman-teman nanti akan mengetahui lebih banyak variasinya kalau teman-teman nanti ada ditempatkan waktu PKL di bagian kearsipan mungkin ya, atau ruang tata usaha arsip, nanti pasti akan berbeda-beda ya tempat penyimpanannya, dan kalian akan melihat tuh jenis-jenis perbedaan arsip-arsipnya. Arsip seperti yang ini yang jarang digunakan ya, sudah semi aktif, itu ditempatkan di ruangan seperti ini, atau misalkan arsip yang masih digunakan pun juga nanti akan berbeda ya tempat penyimpanannya. Kemudian prosedur kearsipan, kalau tadi norma, standar, dan terakhir adalah mengenai prosedur kearsipan. Oke, prosedur kearsipan di sini ada beberapa tahapan teman-teman yang harus dilakukan ya oleh kita, misalkan sebagai petugas arsip, kita harus tahu ya bagaimana cara menerapkan prosedur kearsipan tersebut. Kalau tadi normanya itu ada aturan undang-undang hukumnya, ada norma sopan santun, norma berupa pasal-pasal yang diterapkan, dan juga standar-standar tertentu ya. Kemudian tadi standar operasional atau standar penyimpanan jenis-jenis arsip pun juga tadi sudah kita lihat, ada bentuknya masih berupa map yang masih sering digunakan, atau juga bentuknya yang udah semi aktif, nanti akan dimasukkan ke dalam box-box arsip, ada rak-rak arsipnya, ada lemari arsipnya, dan ditempatkan di dalam ruangan khusus penyimpanan arsip. Kemudian tadi box arsip pun juga ada standarnya, bagaimana box itu nggak sampai rusak ya kalau misalkan disimpan dalam waktu lama. Kalau misalkan box kardus biasa yang bukan untuk penyimpanan arsip, biasanya mudah cepat rusak ya, kena air pun akan langsung hancur gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk box arsip, penyimpanan arsip itu sendiri dibuat berdasarkan standar yang ada, sangat kuat, dan juga sampai tadi ada 3 lapis dan anti air pastinya ya. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat di Olimpiade Tokyo kemarin, nah tempat tidur para atlet itu terbuat dari kardus ya. Itu orang Jepang sangat pintar sekali ya, kardus itu kan bisa didaur ulang, dan juga kardus yang digunakan ternyata sangat kuat ya, nggak kayak kardus di Indonesia mungkin ya, kalau kita tidurin udah langsung rusak. Nah, seperti itulah untuk pembuatan box-box arsip, dibuat dengan sangat kuat sehingga tahan anti rayap, anti air, dan juga dapat menyimpan arsip dalam jangka waktu yang sangat lama ya, dibandingkan dengan kardus-kardus box yang biasa. Oke, lanjut kembali lagi ke prosedur kearsipan. Di sini ada beberapa prosedurnya dalam kita mengelola arsip atau kearsipan itu sendiri. Yang pertama, memeriksa tanda pelepas, kemudian menetapkan judul surat, pemberian kode, menyiapkan kartu tunjuk silang, menyiapkan map follow up sheet, menyiapkan lembar beredar routing slip, dan menyiapkan lembar pinjam arsip atau out slip. Nah, pertama kita sebagai petugas arsip untuk bisa mengelola arsip adalah memeriksa tanda pelepas dulu, apakah arsipnya benar-benar bisa dipindahkan ya ke tempat penyimpanan lain yang tadi ya, dari yang aktif, semi aktif, sampai sudah tidak aktif lagi. Menetapkan judul suratnya, judul arsipnya, itu arsipnya jenis apa, judulnya apa dalam kode penyimpanan arsip yang ada, pemberian kode, menyiapkan kartu tunjuk silang. Nanti ini akan kita coba praktikan ya teman-teman, semoga nanti bisa kita lakukan dalam kondisi online seperti ini. Menyiapkan kartu tunjuk silang ini gunanya untuk tadi ya, agar kita bisa dengan mudah menemukan kembali arsip. Menyiapkan map follow up sheet, nah ini map untuk tadi ya penyimpanan arsip yang ada. Kemudian menyiapkan lembar beredar atau routing slip, ini pada saat memang kita bisa mengetahui arsip itu sedang ada di mana sekarang gitu. Jadi ada
ada prosedurnya ya untuk kita bisa mengetahui arsip sedang berada di bagian mana, misalkan dipinjam oleh bagian keuangan, dipinjam oleh bagian kepegawaian dan sebagainya. Dengan adanya routing slip ini atau lembar beredar ini, kita bisa tahu arsip sedang berada di mana. Kemudian menyiapkan lembar pinjam arsip atau outslip, ini sebenarnya sama ya kayak lembar beredar routing slip, tapi lembar pinjam arsip ini hanya ada di dalam satu penyimpanan, tidak beredar ya. Jadi ini biasa dipegang sama petugas arsip. Dan terakhir, tadi ya itu sampai terakhir. Oke, next ya. Standar kearsipan. Kalau tadi adalah masih standar arsip berupa langkah-langkahnya ya, langkah-langkah penyimpanannya. Kemudian ini standar kearsipan ruang penyimpanan arsip inaktif atau yang sudah benar-benar tidak aktif. Nah, seperti ini ya. Tadi kan kalau yang ruang tadi masih yang semi aktif ya, masih digunakan gitu. Tapi kalau yang udah jangka waktu lebih dari 10 tahun, ada seperti ini ya. Ada kode-kodenya, ada warna hijau di sini, kode warna ini yang akhirnya membedakan mana arsip yang aktif, semi aktif dan sudah inaktif. Ruang penyimpanan arsip inaktif seperti ini. Kenapa arsip inaktif masih bisa disimpan? Biasanya tadi jangka waktu 10 tahun lebih, ini masih bisa digunakan. Tapi kalau sudah benar-benar sampai berpuluh-puluh tahun, biasanya arsip itu akan dimusnahkan. Ada namanya berita acara pemusnahan arsip. Nah, nanti kita pun akan belajar memisahkan mana arsip aktif, inaktif, semi aktif. Oke, next dulu ya. Kaidah kearsipan, penciptaan arsip dinamis, pemeliharaan arsip, penggunaan arsip dulu, baru pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip. Kaidah kearsipan ini adalah batasan-batasan dalam ruang lingkup kearsipan itu sendiri ya. Pertama, arsip itu diciptakan, kemudian arsip itu digunakan, penggunaan arsip itu dipelihara, baru arsip itu disusutkan, yang tadi dimusnahkan kalau memang benar-benar sudah tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama atau tidak dibutuhkan dalam jangka waktu yang lama. Seperti itu ya. Jadi menciptakan arsip dulu dengan membuat atau mengumpulkan, mengklasifikasikan arsip, lalu arsip itu digunakan untuk berbagai bidang pekerjaan, misalkan arsip keuangan, ya, arsip data karyawan gitu ya, itu digunakan dengan dalam bidang pekerjaan. Kemudian arsip tersebut dipelihara, bisa jadi arsip itu dimasukkan tadi ya di tempat penyimpanan arsip, atau bisa jadi diolah melalui arsip elektronik yang sekarang mungkin sudah lebih canggih dan lebih banyak orang menggunakan arsip elektronik. Dan terakhir adalah penyusutan atau pemusnahan arsip ya. Dengan seiringnya berjalannya waktu, arsip tersebut sudah tidak punya nilai gunanya lagi. Nah, akhirnya ada namanya masa penyusutan arsip. Oke, next ya. Ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis, ada penciptaan arsip terlebih dahulu. Kemudian tadi ya, ini sebenarnya tadi ya, yang tadi bagian tadi ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Oke, ini nanti alurnya. Pertama, pencipta arsip itu adalah lembaga negara, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, BUMN dan seterusnya ya, atau lembaga institusi swasta. Melakukan pertama penciptaan arsip, penggunaan, pemeliharaan, baru penyusutan. Nah, ini apa saja yang akhirnya menjadi pendukung langkah-langkah ataupun kaidah kearsipan tadi? Ada tata naskahnya, klasifikasi arsip, ada jadwal retensi, ada sistem klasifikasi keamanan yang tadi Ibu bilang kalau arsip sudah mulai tidak punya nilai guna, maka ada yang namanya jadwal retensi arsip. Kita bisa lihat nih arsip mana yang masih aktif, semi aktif, dan sudah tidak inaktif, yang akhirnya harus kita adakan penyusutan arsip dan pemusnahan arsip. Berdasarkan sistem, kita punya sistem yang digunakan untuk pengelolaan arsip dinamis ini andal, sistematis, utuh, menyeluruh, sesuai dengan norma standar prosedur. Oke, ini ya, kalian bisa baca di sini. Untuk menjamin keaslian arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas, kinerja, dan alat bukti yang sah. Oke, next. Itu ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Pengelolaan arsip statis bagaimana? Kalau dinamis itu kan berarti yang masih ini ya, yang terus digunakan kayak gitu. Nah, ini pengelolaan arsip statis, penyimpanan arsip statis di dalam non elektronik, yaitu melalui tempat penyimpanan arsip, lemari arsip, box arsip dan sebagainya, filing cabinet. Terus kemudian penggunaan manual, ya, digunakan secara manual.
penggunaan pencarian arsip nih, administrasi layanan, aplikasi kearsipan sekarang udah canggih ya melalui aplikasi elektronik, penyerahan arsip statis kepada unit kearsipan. Ini di aplikasi kearsipan pakai digitasi gitu ya, bisa di-scan terus kemudian dimasukkan ke dalam komputer laptop, disimpan dalam Google Drive dan sebagainya. Lalu ada namanya orang yang mengontrol arsip, melihat ya apakah arsip itu masih bisa digunakan atau sudah tidak bisa digunakan. Nah, itu nanti akan ada pemusnahan arsip atau penyusutan arsip dan akhirnya penghapusan arsip ya. Dan terakhir, nah ini adalah orang yang menggunakan aplikasi kearsipan. Nah, ini unit kerja lembaga kearsipan statis itu tugasnya mengumpulkan, menyimpan, merawat, menyelamatkan arsip, dan melakukan penggunaan arsip. Teman-teman nanti kalau masih ada yang kurang jelas kita bisa diskusikan ya. Oke, ini nggak usah teman-teman. Oke, itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan dari materi tentang norma standar kearsipan. Semoga bisa dipahami oleh kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan kita bisa diskusikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.